Baik, kita ketemu lagi dengan materi selanjutnya, yaitu hipotesis. Ya, pengertian hipotesis. Ya, ini nanti sering dipakai ketika saudara mengerjakan skripsi. Ya, pengertian hipotesis itu adalah kesimpulan sementara atau dugaan logis tentang keadaan populasi. Jadi nanti kan di skripsi itu kan ada bab 1 kan pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metodologi, bab 4 itu pembahasan, bab 5 penutup. Nah, hipotesis itu nanti ada di bab 2 ya. Nah, secara statistik hipotesis menyatakan parameter populasi dari suatu variabel yang terdapat dalam populasi dan dihitung berdasarkan statistik sampel. Karena merupakan dugaan sementara, maka hipotesis mungkin benar, tetapi mungkin juga tidak benar. Tujuan pengujian hipotesis adalah kita ingin mendapatkan kesimpulan mengenai suatu populasi berdasarkan sampel yang kita miliki. Jadi di bab 1 itu kan ada rumusan masalah, itu biasanya pertanyaan penelitiannya gitu ya. Hipotesisnya itu nanti ada di bab 2-nya ya, jawaban sementaranya itu ya, atau dugaan sementara. Kesimpulan dari pengujian hipotesis secara statistik hanya berupa menerima atau menolak hipotesis, dan ini tidak membuktikan kebenaran hipotesis karena statistika sama sekali tidak melakukan pembuktian. Nah, ini contohnya. Bila kita ingin mengetahui pendapat mahasiswa tentang kelangkaan BBM dan menanyakan kepada seluruh mahasiswa, nah ini seluruh mahasiswa kata kuncinya ini ya, dengan melakukan sensus, kemudian analisis deskriptif. Nah, ini tidak perlu melakukan uji hipotesis ya, karena menanyakannya kepada seluruh mahasiswa gitu ya. Nah, tetapi bila kita hanya mengambil sampel mahasiswa, nah ini sampel itu bagian dari seluruh mahasiswa ya. Jadi sebagian gitu ya, sebagian dari mahasiswa. Nah, ini perlu dilakukan uji hipotesis untuk membuktikan jawaban dari sampel bisa mewakili jawaban seluruh mahasiswa ya. Jadi kalau menanyakan kepada seluruh mahasiswa itu tidak perlu melakukan uji hipotesis. Nah, contohnya jadi kalau di Pilpres itu kan sering ada survei-survei gitu ya. Jadi sebelum dilakukan Pilpres banyak survei-survei, pasangan ini kemungkinannya berapa persen kemenangannya gitu ya. Nah, dia cuma mengambil sampel gitu ya, mengambil sampel dari seluruh Indonesia. Tapi kalau sudah dilakukan Pilpres, pemilihan itu kan diambil dari seluruh masyarakat ya. Nah, itu tidak perlu dilakukan uji hipotesis. Tapi kalau survei-survei itu mereka mengambil sampel saja, kemudian dilakukan uji hipotesis gitu ya. Contoh sederhananya seperti itu. Sebelum menerima atau menolak sebuah hipotesis, seorang peneliti harus menguji keabsahan hipotesis tersebut untuk menentukan apakah hipotesis itu benar atau salah. Ya, jadi di sini Hano dapat berisikan tanda kesamaan atau equality sign. Jadi tandanya itu ada sama dengan, ada kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Terus bila Hano berisi tanda kesamaan yang tegas atau strict equality sign sama dengan, maka biasanya ada yang menyebutnya HA, ada yang H1 ya.
berisi tanda tidak sama atau not equality sign. Jika H0 berisikan tanda ketidaksamaan yang lemah atau weak inequality sign kurang dari sama dengan, maka HA akan berisi tanda ketidaksamaan yang kuat. Nah, jadi kalau H0-nya itu X bar sama dengan mu, HA-nya X bar tidak sama dengan mu. Ya. Kadang ada yang menuliskan H1 gitu ya. Nah, kalau H0-nya X bar kurang dari sama dengan mu, H1-nya X bar lebih dari mu, atau sebaliknya X bar lebih dari sama dengan mu, H1-nya X bar kurang dari mu. Tipe-tipe hipotesis statistik. Nah, yang pertama hipotesis deskriptif ya, yaitu dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Dalam perumusan hipotesis statistik, antara hipotesis nol dan alternatif selalu berpasangan. Bila salah satu ditolak, maka yang lain pasti diterima, sehingga dapat dibuat keputusan yang tegas. Mau H0-nya ditolak atau H1-nya diterima. H0-nya ditolak, pasti H0-nya diterima. Jadi H0 ditolak atau H0 diterima. Ya. Nah, ini contohnya. Suatu perusahaan minum harus mengikuti ketentuan bahwa salah satu unsur kimia hanya boleh dicampurkan paling banyak 1%. Nah, penulisan hipotesis statistiknya seperti ini. Jadi H0-nya itu mu kurang dari 0,01. Nah, ini kan suatu perusahaan minum harus mengikuti ketentuan bahwa salah satu unsur kimia hanya boleh dicampurkan paling banyak 1%. Ya, paling banyak itu berarti kan tidak boleh lebih dari 1%. Ya, atau maksimal 1% gitu ya, maksimal 1%. Jadi mu-nya kurang dari sama dengan 0,01. Nah, sedangkan hipotesis alternatifnya satunya atau HA-nya mu lebih dari 0,01. Kemudian suatu bimbingan tes menyatakan bahwa murid yang dibimbingi di lembaga itu paling sedikit 90% dapat diterima di perguruan tinggi. Ya. Nah, rumusan hipotesis statistik adalah ini ya. Ini kan paling sedikit 90% ya. Berarti minimal ya, itu 0,90. Jadi mu-nya lebih dari 0,90. Nah, hipotesis alternatifnya itu mu kurang dari 0,90. Kemudian seorang peneliti menyatakan bahwa daya tahan lampu merek A sama dengan 450 jam dan B 600 jam. Hipotesis statistiknya adalah ini ya, lampu A mu sama dengan 450 jam, alternatifnya mu tidak sama dengan 450 jam. Kemudian untuk lampu B, hipotesis nolnya mu sama dengan 600 jam. Nah, hipotesis alternatifnya mu tidak sama dengan 600 jam ya. ini contoh hipotesis statistik ya, hipotesis statistik ya. Kemudian hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contohnya, apakah ada perbedaan daya tahan lampu merek A dan B? Nah, rumusan hipotesisnya, ini kan pertanyaannya kan apakah ada perbedaan daya tahan lampu ya. Hipotesisnya ya kemungkinannya kan tidak terdapat perbedaan daya tahan lampu sama daya tahan lampu merek B paling kecil sama dengan lampu merek A. Kemudian daya tahan lampu merek B paling tinggi sama dengan lampu merek A. Ini kemungkinannya ya.
Nah, hipotesis statistikanya dari ini tadi ya, dari tidak terdapat perbedaan. Berarti kalau tidak terdapat perbedaan itu kan sama ya. Berarti kan nanti hipotesis nolnya itu sama tandanya ya. Tidak terdapat perbedaan, nah, tidak terdapat perbedaan berarti kan sama ini. Nah, hipotesis statistiknya jadi mu1 sama dengan mu2. Tidak terdapat perbedaan ini ya maksudnya ya. Nah, kalau ini ada perbedaan ya, karena tidak sama ya, berarti kalau yang atas ini tidak ya, tidak terdapat perbedaan, kalau yang ini berarti ada. Nah, ini yang atas ini namanya rumusan uji hipotesis dua pihak ya, dua pihak karena tandanya sama dengan. Nah, kalau yang bawah ini rumusan uji hipotesis satu pihak, jadi mu1 lebih dari sama dengan mu2, atau ini kata-katanya itu misal ada tadi merek lampu merek A lebih baik dari merek B gitu ya. Berarti kalau lebih baik berarti hipotesis alternatifnya ini maaf kebalik. Hipotesis yang kita buat ini hipotesis yang ada gitu ya. Jadi ini misal lampu pertama kurang dari lampu yang kedua. Kalau yang ini yang bawah ini lampu yang pertama lebih baik dari lampu yang kedua. Ini yang keterangannya lampu pertama tidak lebih baik daripada lampu kedua gitu ya kata-katanya ya. Jadi ikuti ini tadi jahitan dan lampu merek B paling tinggi sama dengan lampu merek A. Ini seperti jadi mau yang lebih baik yang mana yang mau dibandingkan ya, hipotesis yang kita buat itu di H1 ya, H0 itu hipotesis yang ada di masyarakat di umum gitu ya. Jadi yang kita buat misal nanti kita skripsi, kita buat hipotesis kita itu di H1 atau hipotesis alternatifnya ya, dengan tujuan menolak hipotesis 0. Jadi misal kita punya skripsi nanti hipotesisnya misal menggunakan model pembelajarannya model A lebih baik daripada model B, pakai ini model A lebih baik dari model B, ini hipotesis kita ya. Nah, hipotesis yang ada berarti kan lawan dari yang hipotesis kita buat, berarti kan model A tidak lebih baik daripada model B gitu ya, karena kurang dari sama dengan. Bisa jadi model A itu sama dengan model B, atau malah model yang A itu lebih jelek daripada model kedua gitu ya. Tapi hipotesis kita itu model A lebih baik daripada model B gitu ya. Tuh contohnya hipotesisnya ya, nanti dicatat sendiri. Ya, kemudian hipotesis hubungan atau asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah apakah ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Rumusan hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Nah, ini hipotesis ini rumusan masalahnya, ini hipotesis nolnya. Hipotesis nol itu tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Nah, biasanya hipotesis kita yang bawah ya. Jadi
oh ada kok hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Nah itu kita harus uji gitu ya. Benar enggak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja, tapi hipotesis yang ada itu tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Ya ini tiba-tiba kesalahan dalam melakukan pengujian hipotesis. Ada dua macam kesalahan yang dapat terjadi dikenal dengan nama-nama. Kesalahan tipe pertama yaitu menolak hipotesis yang seharusnya diterima atau tidak ditolak, atau H0 ditolak padahal H0-nya benar. Kesalahan ini disebut kesalahan alfa. Nah, kesalahan tipe kedua yaitu tidak menolak hipotesis yang seharusnya ditolak. Jadi menerima hipotesis yang harusnya ditolak atau H0-nya diterima padahal H0-nya salah. Nah, kesalahan ini disebut kesalahan beta ya. Tuh. Nah, ini nanti ada terkaitnya dengan tingkat signifikansi gitu ya. Jadi biasanya kalau kita melakukan penelitian, tingkat kesalahannya berapa persen ya, toleransinya gitu ya. Jadi kalau di dunia pendidikan itu biasanya toleransi kesalahannya itu alfanya itu 5% gitu ya, 0,05. Nah itu tadi kaitannya dengan tabel-tabel tadi ya, 0,05 gitu ya. Nah, jadi kesalahannya menolak hipotesis yang seharusnya tidak ditolak harusnya diterima ya. Nah, biasanya alfanya 0,05 atau 5% gitu ya. Nah, selanjutnya prosedur pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ada 3 macam, yaitu uji 2 pihak, uji 1 pihak, uji 1 pihak ya. Nah, uji 2 pihak itu yang tadi tandanya sama dengan gitu ya. Tandanya itu di H0-nya itu nanti sama dengan, terus di kepencet sebentar. Kalau di uji 2 pihak itu nanti tandanya sama dengan atau tidak sama dengan gitu ya. Kalau uji pihak kanan atau pihak kiri itu nanti tandanya bisa lebih besar atau lebih kecil lawannya, lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan, gitu ya. Sama seperti yang ini tadi. Nah ini tadi, ini namanya uji hipotesis 2 pihak ya. Hipotesis, ya ini uji hipotesis pihak kanan, ini hipotesis pihak kiri gitu ya. Seperti itu. Untuk dapat memutuskan apakah H0 ditolak atau diterima, maka diperlukan kriteria tertentu dengan nilai tertentu, baik dari hasil perhitungan maupun hasil dari tabel. Jadi nanti kita melakukan perhitungan itu ada dua, perhitungan dengan menggunakan rumus, kemudian dari tabel dibandingkan ya. Kemudian kedua hasil itu dibandingkan gitu ya. Dalam hal ini misalkan menggunakan perhitungan T dengan menggunakan rumus T tadi, T student ya, yang kita pelajari sebelumnya, sehingga diperoleh T hitung, kemudian dicari T tabelnya. Jadi tadi kemarin di T student kan ada rumus T gitu ya, eksperimen mu per S, S-nya itu simpangan baku per akar N kalau nggak salah ya rumusnya kemarin ya. Rumus T itu nanti dibuka lagi, eksperimen mu per S per akar N ya, seperti ini kemarin ya. Nah ini dicari T hitungnya, ini namanya T hitung ya. Ini harus dicari. Kemudian dicari T tabel. T tabel berarti harus lihat di tabel dengan alfa tertentu. Nilai tabel 2 pihak dan 1 pihak diperoleh dengan melihat daftar tabel T. Nah, nanti ada perbedaannya ya. Tapi nanti kita perlihatkan.
Langkah-langkah pengujian hipotesis lah ini harus diikuti ya. Langkah yang pertama, tulis H, A, dan H0 dalam bentuk kalimat. Kemudian, ini kebalik, H0 dan HA kebaliknya. H0 dulu baru HA. Kemudian ditulis dalam bentuk statistik. Ini balik ya. H0 dulu baru HA. Boleh HA atau H1. Kalau deskripsi biasanya H1. Kemudian hitung T hitung atau Z hitung kalau suruh mencari Z ya. Tergantung ini apa? Sigma ya. Tak diketahui atau diketahui. Jika tidak diketahui maka T hitung ini ya. Oh ya, ini rumusnya X bar min mu per S per akar N. Ya. Dimana X bar itu rata-rata data, kemudian mu 0 rata-rata sekarang. Kalau ya, kemudian S-nya itu simpangan baku, N jumlah data sampel. Jika sigma diketahui maka Z hitung adalah, nah kalau pakai Z ya X bar min mu per sigma per akar N gitu ya. Kemudian langkah yang keempat, tentukan taraf signifikansi. Nah, alfanya bebas ya, tapi biasanya alfa sama dengan 0,05 atau 5% ya, biasanya ini 5%. Kemudian cari T tabel dengan ketentuan seperti langkah 4. Alfanya ngikuti langkah 4 nih maksudnya ya. Kemudian derajat kebebasannya, nah seperti di T student kemarin. Kemudian dengan menggunakan tabel T diperoleh T tabel atau Z tabel. Kemudian tentukan kriteria pengujian, bandingkan T hitung dengan T tabel atau Z hitung dengan Z tabel. Kemudian dibuat kesimpulannya. Nah, ini contohnya. Nah, perhatikan ini ada uji dua pihak ya. Uji dua pihak. Uji dua pihak digunakan bila hipotesis nol berbunyi sama dengan, ya. Tadi sudah saya bahas sama dengan. Jadi hipotesis alternatifnya HA atau H1-nya berbunyi tidak sama dengan. Gitu ya. Nah, hipotesis statistiknya seperti ini. Mu sama dengan mu 0. Nah, ini sama dengan, ya, alternatifnya mu tidak sama dengan mu 0. Kriteria pengujiannya T hitung itu diantara T tabel main T tabel dan T tabel positif dan T tabel negatif. Itu ya. Daerahnya di sini ya, daerah penerimaannya H0. Itu ya. Kalau T tabel itu batasnya ya, nanti T tabel itu batasnya. Misal T tabelnya ketemu di sini, misal 0, berapa gitu ya, 1 ya. Di sini, nah ini tabel 2,042. Nah, misal 2,042 T hitungnya misal di sini, berarti H0 diterima karena berada di daerah penerimaan. Tapi kalau T hitungnya di dalam yang diarsir ini atau di sini, nah itu berarti H0-nya ditolak gitu ya. Contoh soal, telah dilakukan pengumpulan data untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa daya tahan berdiri pramuniaga toko di Jakarta adalah 4 jam per hari. Berdasarkan sampel 31 orang diambil secara random terhadap pelayan toko yang dimintai keterangan masing-masing memberikan data. Ini datanya ya. Ada yang 3 jam, 4 jam, 7 jam, 8 jam gitu ya. Tapi di hipotesis menyatakan daya tahan pramuniaga di Jakarta adalah 4 jam per hari. Nah,
Langkah yang pertama menentukan H0 dan A dalam bentuk kalimat. Jadi H0-nya daya tahan berdiri pramuniaga di Jakarta adalah 4 jam per hari. Nah, hipotesis alternatifnya bukan 4 jam ya. Karena ada yang lebih dari 4 jam, ada yang kurang dari 4 jam. Gitu ya hipotesis alternatifnya. Nah, kemudian menentukan hipotesis statistiknya ditulis yang seperti ini ya. Ini hipotesis statistik namanya. Kalau ini bentuk kalimat, ini bentuk hipotesis statistik. H0-nya mu sama dengan 4 jam atau mu-nya tidak sama dengan 4 jam. Kemudian menghitung T-hitungnya. T-hitungnya kan menggunakan rumus ini tadi ya. X bar min mu per S per akar N. Dicari dulu X barnya itu sigma XI per N. Tadi kan yang diketahui N-nya 31. Kemudian mu 0-nya 4 jam. Nah, sigma XI-nya dijumlahkan tadi, datanya tadi dijumlahkan, dibagi 31, didapatkan 4,645. Kemudian dicari S, simpangan baku atau standar deviasinya, akar dari N sigma X kuadrat min sigma X pangkat 2 per N kali N min 1 ya. Tinggal dimasukkan N, kemudian sigma X kuadrat itu kan datanya itu dikuadratkan baru dijumlahkan ya, dikurangi sigma X dikuadratkan. Jadi datanya dijumlahkan dulu baru dikuadratkan, dibagi N-nya 31, N-1-nya 30. Didapatkan S-nya, S itu simpangan baku atau standar deviasi 1,81. S-nya tadi dimasukkan ke rumus ini ya. Jadi T-hitungnya didapatkan 1,98. Nah, T-hitungnya ini. Nah, taraf signifikansinya kita ambil 0,05. Nah, kemudian lihat T-tabel dengan ketentuan alfa 0,05, kemudian derajat kebebasannya itu tadi kan banyak, N-nya itu kan 31, berarti 31 dikurangi 1 sama dengan 30. Dengan menggunakan uji dua pihak maka diperoleh T-tabel. Nah, ini sebentar kita lihat. 2,042. Nah, kita lihat di sini. Stop ya. Nah, ini tadi berapa? Derajat kebebasannya 30, alfa 0,05. 0,05 30. Di sini tertulis, awas hati-hati ya. Ini 1,69. 0,05 30 ini 1,69. Tapi di sini tertulis 2,042. Awas hati-hati. Karena ini adalah uji dua pihak ya. Uji dua pihak berarti itu alfanya terbagi menjadi 2 ya. Jadi 0,025 ya alfanya. Dengan derajat kebebasannya itu 30. Nah, 0,0. Jadi yang dilihat bukan 0,05 tapi di 0,025. Jadi alfanya ini dibagi 2 ya. Dibagi 2. Nah, dibagi 2 kan 0,025 ya. Karena uji dua pihak. Nah, karena uji dua pihak alfanya dibagi 2 dengan derajat kebebasannya tetap 30. Sekarang kita lihat di tabelnya. Nah, ini 0,025 derajat kebebasan 30 2,042 ya. Awas ini, hati-hati. Kemudian kriteria pengujiannya, T-hitung diantara min T-tabel dan plus T-tabel H0 diterima dan HA ditolak. Perhatikan
Kalau saya gambarkan seperti ini. Nah, T hitungnya 1,98. Sebentar. T tabelnya di sini kan di sini ini 2,042 ya. 2,042. Ini ya yang kita dapat ini ya tadi ya. Berarti di sini min 2,042. Sekarang ini kan T tabelnya, atau namanya biasanya disebutnya titik kritisnya ya, titik kritisnya. Nah, T tabelnya ya, T hitungnya 1,98. 1,98 itu di kanan atau di kiri titik kritisnya. Nah, itu ternyata di sini. Kira-kira ya di sini ya. Di sini 1,98. Kira-kira di sini. Berarti kan ini kan di daerah penerimaan. Ya, karena berada di daerah penerimaan, bukan di sini ya, yang saya arsir ini yang di daerah penolakan. Nah, ini daerah penolakan, ini daerah penerimaan. Batasnya ini 2,042, ini min 2,042. T hitungnya 1,98, maka H0-nya diterima karena ini berada di daerah penerimaan. Kesimpulannya, H0 berbunyi daya tahan berdiri Pramuniaga di Jakarta sama dengan 4 jam ya, karena hipotesis awal tadi kita H0-nya itu kan mu sama dengan 4 jam ya. Diterima. Sebaliknya H-nya kan berbunyi daya tahan berdiri Pramuniaga di Jakarta tidak sama dengan 4 jam per hari. Ya, berarti H0-nya diterima karena berada di daerah penerimaan. Kalau ini uji satu pihak kiri sama seperti tadi ya. Kalau tadi dua pihak, kalau ini pihak kiri berarti cuma di sebelah kiri saja ini ya, yang daerah penolakan H0-nya. Kalau tadi kan kalau yang ini penolakannya kan ada dua ya, di kanan dan kiri. Ini di sebelah kiri saja. Kemudian kalau yang pihak kanan ini di sebelah kanan saja. Bedanya hanya di ini ya, bedanya di sini. Dan ini kan ini yang pihak kanan ya. Kan T tabelnya didapat berapa di sini? 1,729. 1,729. Terus T tabelnya berapa? T tabel, T hitungnya min 3. Min 3 kan di sini. Min 3,77. Padahal ini kan daerah penolakannya di sini. Ini daerah penerima, berarti H0-nya diterima. Gitu ya. Awas hati-hati. Kalau tadi dua pihak itu 0,05-nya masih dibagi 2, kalau satu pihak tetap ya ini 0,05 saja. Bisa langsung dilihat di tabelnya. Berarti ini kalau 9 derajat kebebasannya 19, ini alfanya 0,05, bisa dilihat di sebentar di 19 dan 0,05 ya. 19 0,05 ini 1729 ya. Nah, 1729 seperti itu ya. Yang lain mengikuti saja, nanti silakan dibaca sendiri. Nah, ini ada tugas, silakan nanti dikerjakan, kemudian dikumpulkan lewat Sepada 2 seperti biasa ya. Saya kira cukup untuk materi kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.